Bapak Ibu, Pak Yai yang kami hormati, kita mulai acara kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, khusus para kiai, pengasuh pondok pesantren se-Indonesia yang alhamdulillah sakit rawuh dalam acara virtual ini. Yang kami doakan mudah-mudahan panjenengan selalu sehat, panjang umur, agar bisa selalu membimbing umat ke jalan Shiratal Mustaqim. Ingkang kami hormati Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak RI, beliau Dr. Haji Waryono MAG. Beliau juga merupakan salah satu tokoh utama dari Yayasan Kedah NU. Yang kami hormati Ketua Jamaah Dzikir dan Fikir Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Andes Haji Suwijanto MPT, beserta segenap keluarga besar Jamaah Dzikir dan Fikir yang kami doakan mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Yang kami hormati Ketua Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan, beliau adalah Bapak Said Hasan Basri MPSI, beserta segenap pengurus dan panitia pada acara ini yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu pembicara narasumber kita pada pagi dan menjelang siang nanti. Yang pertama adalah beliau Al-Mukarram Kiai Haji Zaim Ahmad Syakir. Beliau adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua adalah Mbak napa Bu niki? Karena masih muda jadi Mbak saja nggih. Mbak Wahyu Ilaihi MA, beliau adalah peneliti dan pengkaji pesantren Tilburg School of Humanities and Digital Science. Assalamualaikum Mbak Wahyu Ilaihi, Mbak nggih. Waalaikumsalam. Sip, alhamdulillah. Yang ketiga pembicara kita adalah ini Mas nggih, Mas Bos. Mas Aris Rizdiana MM, beliau adalah salah satu peneliti senior di Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus suwun. Dan yang kami hormati moderator pada pagi hari ini adalah beliau Mas juga Mohoirul Anwar MPD. Beliau adalah kandidat PhD JCNU China. Assalamualaikum Mas Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir semua Bapak Ibu, Pak Yai yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim secara virtual dalam majelis yang mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertepatan juga dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini kita senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kelak. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, izinkan saya sebagai pembawa acara yang dalam hal ini nanti akan bersama dengan sahabat saya Ning Arin Mamlakah Kalamika MA. Insya Allah nanti akan bersama dengan kita dalam acara ini untuk menyampaikan susunan acara pada pagi sampai siang nanti insya Allah. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat adalah sambutan Ketua Panitia Webinar dan Launching Puspa. Yang selanjutnya adalah pemukulan gong tanda peresmian Launching Puspa. Yang selanjutnya adalah inspiring video. Yang selanjutnya jam 9 nanti insya Allah ada keynote speech, webinar, dan peresmian Puspa oleh Pak Direktur Kontren Kemenak RI. Selanjutnya adalah acara inti, opening webinar, kemudian pemaparan materi oleh para narasumber yang luar biasa.
Setelah itu kemudian nanti di akhir akan ada tanya jawab, lalu kemudian penutup, doa dan foto bersama. Mudah-mudahan acara pada pagi sampai siang hari nanti berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, marilah kita buka dengan membaca umul kitab bersama-sama. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus hadirin semua yang dihormati, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Mbak Siren Ikhtiara MA. Monggo, kami persilahkan. Perasaanku dalam tanah airku, kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka. Banyak. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Alhamdulillah, matur suwun. Hadirin semua, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita semakin kuat kecintaan kita kepada NKRI. Cara selanjutnya adalah pembacaan ayat surat Al-Quran yang akan dipimpin langsung, yang akan dibacakan oleh Mbak Dewi Fortuna Hafidzoh. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Mbak Dewi Fortuna. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Enggak, khotib. Kan aku leren.
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mbak Dwi Fortuna Hafidhah atas penyampaian kalam ilahi. Memasuki acara yang selanjutnya, Bapak Ibu, acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan dalam hal ini akan diberikan oleh Ketua Panitia Webinar dan Ketua Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan yang kami hormati Bapak Said Hasan Basri MSI, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Arin dan Mas Zen selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah sehingga pada pagi ini kita dapat bermuwajahah dalam majlis yang insya Allah mendapatkan ridho Allah dan menjadi satu amal baik kita. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan hari ini juga kita merayakan bersama Maulidin Nabi. Pertama yang saya hormati kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur yang beliau sejak pagi tadi sudah standby di forum ini dan berkat beliau juga Puspa ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita karena support dan dukungan dari Direktur Pondok Pesantren akan memberikan suatu manfaat yang sangat besar bagi kita khususnya dalam kiprah kita pengembangan
pusat studi dan pendidikan ini gitu ya. Yang saya hormati kepada seluruh alim ulama dan umaro di seluruh Indonesia, pengasuh pondok pesantren dan para asatid, masyayikh, semuanya yang telah memberikan ilmunya kepada kita sehingga kita sampai detik ini bisa memahami yang hak dan yang batil melalui hikmah-hikmah beliau. Yang ketiga yang saya hormati kepada narasumber Kiai Haji Saim Muhammad Saim Zakir, kemudian Mbak Wahyu Ilaihi yang telah bersedia membantu kami untuk memberikan wejangan maupun arahan terkait dengan wacana kita launching webinar Puspa, sehingga nanti bisa memberikan paling tidak masukan kepada kita sebaiknya seperti apa yang terbaik bagi pusat studi pesantren dan pendidikan ini. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para alim ulama yang telah bersedia memberikan support dan dukungannya melalui rekaman video baik dari Jawa maupun luar Jawa yang telah selama ini berpartisipasi terkait kelahiran Puspa ini, dan narasumber yang juga telah berjuang dan panitia yang telah berjuang untuk launching ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena niat dan amal baik ini semoga menjadikan berkah bagi kita semuanya. Oh ya, saya lupa, Kang Mas saya tuh Pak Aris ya. Pak Aris ini narasumber juga. Beliau adalah penggiat pusat studi pesantren. Beliau juga punya pusat studi dan sekaligus beliau juga kolega kita yang menjadi peneliti. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas dukungan, support, dan doanya kepada seluruh keluarga besar jamaah Dikir dan Fikir, khusus Kiai Suisyanto yang nanti akan bersedia untuk memberikan doa, dan kepada segenap peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam launching webinar Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan ini. Saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan yang insya Allah akan tercatat nanti hingga akhirat gitu ya. Baik, saya sebagai ketua panitia dalam hal ini hanya berharap agar pusat studi pesantren dan pendidikan ini akan terus berlanjut dan berkembang, dan yang paling utama adalah memberikan maslahat kepada umat manusia, khusus umat muslim di seluruh dunia. Karena memang apa yang kita canangkan dalam visi dan misi kita adalah membawa pesantren ini bisa berkiprah di dunia internasional dengan kajian-kajian, penelitian-penelitian, dan pengembangan-pengembangan yang mencoba kita stimulasi dan kita galakkan. Siapa tahu ke depan di setiap pesantren ada unit-unit khusus lembaga penelitian dan pengembangan yang itu akan memberikan impact tersendiri terhadap lembaga pesantren dan juga khususnya kepada santri dan santriwati. Jadi memang visi dan misi kami memang ini adalah lembaga non-profit yang kita berjuang hanya ingin mencari ridho Allah agar para stakeholder pesantren,
dan santri serta santriwati bisa terberdaya dan mandiri, berdaulat seperti yang kawan-kawan selama ini harapkan, karena momennya memang bagus gitu ya. Momennya memang bagus bahwa pendidikan pesantren saat ini sedang bagus-bagusnya gitu ya, ratingnya semakin bagus. Harapannya ini akan memperkuat. Jadi kita bukan apa namanya mengambil alih ataupun merubah struktur pesantren, tidak, tapi kami akan berada di bawah lembaga-lembaga itu untuk mencoba mengkaji, memberikan masukan dari hasil kajian kami. Nah, itu yang akan kita coba implementasikan melalui agenda-agenda kami. Nah, kita juga tidak akan menutup diri dari networking jaringan kepada seluruh pesantren. Tadi Pak Direktur sudah memberikan suatu wacana, hal langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi pesantren-pesantren yang memiliki potensi kuat dalam hal ekonomi, karena ternyata ini sudah dipikirkan oleh Direktur Pontren dan jajarannya bahwa pertanian di Indonesia ini kan sekarang sudah mulai jelas sekali menurun gitu ya, menurun sekali. Bahkan universitas-universitas jurusan-jurusan pertanian juga banyak yang kolab juga gitu ya. Padahal kita adalah negara agraris yang memang negara yang seharusnya mandiri dalam hal pangan. Nah, ini mencoba dikembalikan berbasis pesantren, di mana masalah kedaulatan pangan ini bisa diinterkoneksikan dengan pesantren-pesantren yang jumlahnya lebih dari 30.000 di Indonesia. Nah, ini mungkin pusat studi mungkin baru sedikit ya yang kita dengar, ada di Unibro, kemudian lembaganya Pak Aris tadi, dan kabarnya juga di Tulungagung. Jadi yang saya dengar baru 3 itu. Jadi intinya sebenarnya semakin banyak pusat studi akan semakin memberikan impact dan manfaat yang besar kepada subjek atau sasaran yang kita harapkan bisa berkembang lebih baik lagi. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya jika dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya, para kiai, para santri, para mahasiswa, ada Prof. Siddiq tadi ya, peserta yang Prof. Jidin ya. Mohon maaf kalau memang kami dalam hal mengadakan ini kurang berkenan. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Said atas pemaparan sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya PUSPA ini seperti apa. Ternyata PUSPA adalah pusat lembaga kajian yang nanti akan meneliti berkaitan dengan pesantren, berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Karena berangkat dari latar belakang tersebut, maka pada hari ini kita akan sekaligus melakukan launching pusat studi ini, dan dalam hal ini pusat studi pesantren dan pendidikan ini akan di-launching, akan diresmikan oleh Bapak Dirjen Pontren kita, Bapak Kiai Haji Dr. Waryono Abdul Ghafur. Maka dengan ini kami memohon kepada beliau, Bapak Kiai Haji Dr. Waryono Abdul Ghafur, untuk berkenan meresmikan dan launching pusat studi pesantren dan pendidikan. Bapak, kepada Pak Waryono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, pengasuh pondok pesantren seluruh Indonesia, baik di dalam negeri
maupun yang sedang di luar negeri, baik yang sedang di pondok maupun sedang dalam perjalanan, seluruhnya yang saya hormati, saya ta'zimi. Ketua Jamaah Dzikir dan Fikir yang terhormat Bapak Kiai Haji Suisyanto, seluruh jamaah Fikir seluruhnya yang saya hormati, para peserta semuanya yang berbahagia dan mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengurus PUSPA ya, Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan, Mas Said dan seluruh tim yang berbahagia. Terima kasih atas kesiapannya menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini bersamaan dengan Maulid Nabi. Kalau berangkat dari situ maka mudah-mudahan ini tafaulan kepada Maulid Nabi. Nabi Muhammad itu kelahirannya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Mudah-mudahan PUSPA juga kehadirannya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan tentu saja dalam perjalanannya pun saya tahu Nabi Muhammad tidak mudah, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilewati dengan bersama-sama, komitmen kepada masyarakat, kepada kemanusiaan. Dan karena itu dengan doa mohon dari Gus Zaim nanti, terima kasih Gus atas kesediaannya menjadi narasumber kegiatan Prof. Ini. Ngapunten dereng kepanggih malih Gus. Kiai, Kiai. Kapan-kapan kepanggih. Ya, dengan bersama-sama mari Bapak Ibu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. PUSPA saya launching dan mudah-mudahan anfa'uhum linnas, khususnya untuk pesantren dan masyarakat pesantren yang insya Allah kehadirannya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan insya Allah ke depan akan berguna bagi masyarakat. Demikian Mbak Arin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemukulan gong yang sebagai tanda peresmian dan launching PUSPA. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Peresmian. Baik, terima kasih. Dengan demikian, Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan PUSPA sudah resmi diresmikan oleh Bapak Dirjen Pondok Pesantren, Bapak Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur. Bapak Ibu, Direktur Mbak Arin. Bapak. Dirjennya doa ya. Berarti doa plus profesornya Prof. Sebentar lagi Dirjen dan Profesor. Amin, Allahumma amin. Berkah Maulid Nabi insya Allah nanti akan segera di launching juga itu Prof. Baik Bapak Ibu peserta webinar dan launching Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan PUSPA, menginjak acara yang selanjutnya adalah pemutaran video, inspiring video tentang PUSPA ini. Kepada teman-teman yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Saya Muhammad Afif bin Juliati, salah satu pengasuh pondok pesantren dan guru peperangan Jombang, mengucapkan selamat
atas launching pusat studi pesantren dan pendidikan. Semoga PUSTPK ini bisa menjembatkan antara akademisi dan komunitas pesantren, dan juga bisa memperkuat peranan pesantren untuk rangka hikmah untuk masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, secara kreatif, produktif, dan inovatif. Kami dari Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon mengucapkan selamat atas launching Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan atau PUSPA ini. Di sini kita mengharapkan semoga dengan hadirnya Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan ini memberikan ide-ide segar bagi pengembangan pesantren di Indonesia. Berikutnya kita juga mengharapkan dengan hadirnya Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan ini memberikan arah kebijakan baru serta membantu pemerintah dalam membangun pesantren di Indonesia. Kemudian yang terakhir kita juga mengharapkan semoga dengan hadirnya Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan ini memberikan manfaat yang luas bagi para santri, bagi para kiai, bagi para pesantren, serta masyarakat pendidikan di Indonesia. Saya mendengar bahwa sekarang ada Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan. Ini benar-benar kami mendukung sepenuhnya. Karena dengan demikian pasti akan banyak manfaatnya. Di antaranya adalah sebagai khazanah dan keilmuan di pesantren mampu dikembangkan lebih dalam, mampu dikembangkan lebih jauh, sistematis dan juga ilmiah. Dengan demikian pesantren akan mampu tampil mendunia dalam ruang formal dan juga non-formal. Saya Hilmi Muhammad, saya menyambut baik inisiatif dari teman-teman, khususnya dari Fakultas Dakwah, Instrumen dari Jakarta, yang berinisiatif akan mendirikan Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan. Luar biasa, ini inisiatif yang baik. Dan tentu pendirian pusat studi ini secara lebih jauh dan lebih luas kita berharap akan semakin menambah kuat, semakin menambah mantap keberadaan pesantren lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dengan itu kita berharap pesantren bisa lebih maju dan lebih bisa bersaing di tingkat global. Dr. Hajah Niatul Wafiro, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat dan sukses untuk terbentuknya Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan. Semoga bisa memberikan manfaat ke banyak orang dan studi pesantrenan bisa lebih komprehensif dan membumi. Tentunya orang-orang yang berada di dalamnya harus orang-orang yang profesional, punya keahlian, punya kejujuran, dan ingin menghambakan diri kepada Allah melalui khidmat terhadap pengembangan pesantren dan kemanfaatannya untuk masyarakat luas, sehingga benar-benar mereka mengenal al-Islam yang sesungguhnya, yang intinya sebagai rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para informan, para narasumber yang sudah memberikan ucapan kepada kami Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan (PUSPA). Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir bersama kita, membersamai kita di ruang Zoom ini. Sudah bersama kita, tadi ada
Bapak Ibu, Bapak Kiai, Bu Nyai yang sudah hadir, Bapak Ibu pengurus dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga dari PCNU Kota Yogyakarta, bergabung juga bersama kami Bapak Ibu dari berbagai macam pondok pesantren, diantaranya dari Pondok Pesantren Al-Qadir, kemudian tadi saya juga melihat dari chatting, dari ruang chat di sini ada ada Bapak Ibu dari Surabaya, ada Bunyai Nurul Khotimah dari Palembang, terima kasih. Juga ada beberapa peneliti dari Kementerian Sosial, Mas Aan, dan juga teman saya dari Papua sudah hadir bersama kita dari Universitas Cendrawasih. Terima kasih Mbak Reni. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melanjutkan acara yang selanjutnya. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan keynote speech yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pontren. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan biografi beliau, meskipun kita sudah sama-sama mengetahui bahwa beliau adalah orang yang sangat hebat, tetapi izinkan saya sebentar untuk membacakan profil beliau ini. Aja nambah-nambah Lorin. Nggih. Pemaparan keynote speech dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pontren Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Dr. Waryono Abdul Ghafur MAG. Beliau lahir di Cirebon tanggal 10 Oktober. Tahunnya boleh disebut enggak ini, Pak? Nggak usah. Yeah. Beliau pernah menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama UIN Sunan Kalijaga. Pendidikan beliau ditempuh dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Madrasah Sanawiyah, kemudian di Madrasah Aliyah yang kesemuanya diselesaikan di Cirebon, kemudian melanjutkan pendidikan di Yogyakarta di Fakultas Usuluddin dan Tafsir Hadis. Masih Yayan ya Pak, Yayan Sunan Kalijaga tahun 1996. Kemudian S2 beliau adalah konsentrasi hubungan antar agama, program studi filsafat Islam, dan aktivitas sosial kemasyarakatan beliau sehingga sangat banyak sekali. Di antaranya adalah beliau sebagai pengajar, pernah sebagai pengajar di Pondok Pesantren Al-Falahiyah Melangi. Kemudian beliau juga sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga pernah menjadi dekan, sebelumnya sudah pernah juga menjadi wakil rektor. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Laboratorium Agama. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil syuriah di PCNU Kota Yogyakarta. Karya ilmiah, penelitian, dan publikasinya nanti bisa kita cek bersama-sama, tetapi izinkan saya membacakan sedikit tentang apa yang sudah pernah dipublikasikan oleh beliau. Di antaranya adalah strategi Qur'ani, mengenali diri sendiri, meraih kebahagiaan hidup, kemudian tafsir sosial, kemudian hidup bersama Al-Quran, kemudian banyak sekali. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat expert, sehingga sudah selayaknya kalau saat ini beliau menjabat sebagai seorang direktur pondok pesantren atas pengalaman-pengalaman beliau. Dan nah, pada kesempatan siang ini kita akan meminta beliau untuk memberikan pemaparan keynote speech. Tidak perlu panjang lebar, kami persilakan kepada Pak Kiai Haji Dr. Waryono untuk memberikan pemaparan keynote speech-nya. Monggo Pak Waryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sekali lagi yang saya hormati, yang saya ta'zimi, pengasuh pondok pesantren di seluruh bumi persada Indonesia. Yang saya hormati para ustadz, Bunyai, yang saya hormati seluruh peserta, yang saya hormati seluruh narasumber. Ini saya sudah menyebut Gus Zaim, ini saya sebut lagi Mbak Wahyu Ilaihi. Kemudian Mas Aris Rizdiana, mudah-mudahan segera doktor. Ketua Puspa, para moderator, dan semuanya lah yang saya hormati ya.
Pertama-tama alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama tentu sangat berbahagia dan mudah-mudahan sehat selalu. Pertama bahagia karena kita diberi kenikmatan yang luar biasa besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan dan kesehatan. Yang kedua alhamdulillah kita mudah-mudahan dapat memanfaatkan kesehatan ini untuk sesuatu yang produktif dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan bersyukur lagi juga karena insya Allah melalui forum ini kita akan ketemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk kebermanfaatan bagi manusia. Dan alhamdulillah hari ini sekali lagi bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat salam untuk beliau, seluruh keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Seperti yang disampaikan Mbak Arin, mungkin saya tidak panjang, 10-15 menit lah. 10 menit paling ya. Jadi alhamdulillah Gus Zaim ini insya Allah tahu banyak tentang pesantren, tentang organisasi yang respect sekaligus respect dengan pesantren. Dan hari ini saya sudah 3 bulan lebih mendapat SK sebagai Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Saya bersyukur karena 1 tahun ini persis Bapak Ibu lahirnya Undang-Undang Pesantren nomor 18 2019. Dan alhamdulillah ini sedang proses SK turunan Undang-Undang Pesantren berupa Peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama yang disepakati bersama dengan stakeholders, termasuk RMI dan lain-lain Muhammadiyah, itu satu, Peraturan Menteri Agama terkait dengan pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama terkait dengan pendidikan pesantren. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Agama terkait dengan Ma'had Ali. Dan satu, seperti amanat dalam undang-undang, adalah Peraturan Presiden terkait dengan pendanaan pesantren. Nah ini menarik Bapak Ibu, undang-undang ini kalau 3 yang pertama itu kira-kira arahnya adalah pada rekognisi pendidikan pesantren. Bahwa pendidikan pesantren itu hari ini atau bahkan sebelumnya ya akan semakin kokoh karena mendapat rekognisi dari negara. Dan karena itu otomatis masyarakat, swasta, negeri gitu ya harus mengakui seluruh output yang nanti disimbolkan dengan ijazah dan sebagainya itu harus mengakui. Sehingga alumni-alumni pesantren, baik pesantren yang di situ ada pendidikannya maupun tidak, itu tidak perlu minder ya, karena sudah setara dengan pendidikan lain. Bahkan menurut saya lebih tinggi ya, karena ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang pesantren. Nah, sementara Perpres tentang pendanaan pesantren itu lebih kepada afirmasi dan fasilitasi negara. Ya, saya menyatakan bahwa negara wajib berpihak kepada pesantren. Karena itu Perpres ini sebagai wujud kehadiran negara dan keberpihakan negara kepada pesantren. Dan karena itu para kiai dan seluruh peserta serta pengurus Puspa ya, ini betul-betul harus bisa mengawal nanti Perpres dan PMA ini dan mengingatkan kami gitu ya di kementerian lembaga agar undang-undang pesantren ini betul-betul operasional. Peraturan Menteri Agamanya juga operasional, peraturan presidennya juga operasional. Itu yang pertama perlu saya sampaikan. Jadi ini 1 tahun undang-undang pesantren dan alhamdulillah turunannya itu sedang proses tanda tangan kepada menteri dan juga kepada presiden. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan juga pada kesempatan pagi hari ini, karena yang hadir banyak dan diantaranya adalah pengasuh pesantren, alhamdulillah meskipun terlambat gitu ya, setelah 5 atau 6 bulan COVID, alhamdulillah pemerintah hadir dalam bentuk pemberian bantuan operasional pesantren, BOP. Yang jumlahnya
dari sisi historis sosiologis bagi pesantren itu fantastis. Karena apa? Karena jumlahnya yang lumayan signifikan, yaitu 2,3 triliun. Meskipun Gus Zaim tahu ya bahwa ketika dibagi untuk pesantren, itu ternyata baru terpenuhi untuk 70% pesantren. Itu pun jumlahnya ya tentu saja bagi pesantren yang relatif kecil itu lumayan gitu ya. Tapi kalau pesantren besar itu ya tentu saja, mohon maaf ya, ada yang mengatakan, wah ini Pak seperti selilit saja katanya. Karena paling besar hanya 50 juta. Tapi bagaimanapun ini adalah fantastis ya bagi pesantren yang dalam sejarahnya pesantren itu adalah lembaga yang paling mandiri. Kiai itu adalah tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan, dengan kesosialan masyarakat, dan tidak pernah minta-minta kepada negara gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan hikmah COVID-19 itu masyarakat pesantren melalui presiden dan wakil presiden menurunkan bantuan operasional pesantren yang baru 70%. Mudah-mudahan BOP ini ke depan dalam jumlah yang signifikan masih hadir dan dihadirkan oleh negara. Itu yang kedua yang perlu saya sampaikan. Nah, yang ketiga, seiring dengan semakin cantiknya, semakin seksinya pesantren, mudah-mudahan pesantren bukan sekedar jadi objek ya, bukan sekedar menjadi penelitian gitu. Ini alhamdulillah Bapak Ibu, kami sudah berkali-kali berdiskusi dengan kurang lebih 19 kementerian negara yang semuanya punya program untuk pesantren. Lah hanya saya memberi catatan dalam koordinasi itu adalah bagaimana kita semua yang sekarang ada di negara itu hadir bersama di pesantren. Sehingga kemudian sesuai dengan tugas fungsinya, misalnya ini misal ya, PUPR itu kan wilayahnya adalah fisik atau infrastruktur. Kemudian Menteri Koperasi, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan Kementerian Agama itu pada software misalnya gitu. Pada masalah perut dan sebagainya gitu kan, masalah otak dan pikiran. Itu masing-masing bisa menggarap. Ibaratnya pesantren itu sebuah tubuh gitu ya. Kira-kira siapa yang menggarap tangannya, siapa yang menggarap badannya, siapa yang menggarap kakinya, itu harus bersama-sama. Ini yang saya inginkan melalui rapat koordinasi itu. Dan insya Allah ini dengan Undang-Undang Pesantren 18 PMA-nya, ini pesantren juga menurut saya harus cepat merespon regulasi ini sehingga kemudian pesantren adaptif gitu ya dengan perubahan-perubahan yang ada di tingkat negara. Di antaranya adalah dengan membenahi administrasi. Misal, ini pesantren-pesantren yang belum punya izin operasional gitu ya Gus Zaim, itu nanti bagaimana pesantren-pesantren ini punya izin operasional betul. Saya sudah berjanji bahwa pesantren-pesantren yang sudah terverifikasi bahwa pesantren itu benar gitu ya dengan prosedurnya, itu izin operasionalnya akan cepat kami proses ya melalui prosedur dari Kandepak, Kanwil Kota gitu ya, Kanwil kemudian ke pusat gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi yang ketiga itu bagaimana pesantren yang sekarang menjadi seperti mohon maaf gadis gitu ya, yang diminati oleh banyak orang, seperti juga perjaka yang diminati oleh seluruh calon menantu, itu bukan sekedar menjadi objek gitu. Nah, pesantren sendiri harus menyiapkan diri generasi-generasinya baik Gus ataupun bukan itu untuk bagaimana merespon ini. Dan salah satu respon besar negara hari ini itu adalah terkait dengan ini programnya Pak Wapres, ke akselerasi ketahanan pangan berbasis pesantren. Ya, ini bukan satu kebetulan ya, karena masyarakat pesantren tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Said ya. Kita masyarakat agraris, masyarakat pesantren umumnya di pedesaan atau di pesisir gitu ya. Otomatis kekuatan utamanya itu adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah ini kita sudah harus mulai menggarap expertnya ini siapa gitu ya. Karena
Mohon maaf, seringkali kementerian lembaga kalau kita tidak merespon maka akan diberikan kepada orang yang tidak tepat. Nah, ketika program diberikan kepada orang yang tidak tepat, maka kemudian program itu hanya by project. Nah, ini yang tidak mau saya lakukan gitu ya. Karena itu saya juga memberi tawar-menawar ya kepada kementerian lembaga itu agar kalau seandainya memberikan bantuan itu bukan sekedar bantuan seperti ikan gitu ya. Setelah diberikan kemudian digoreng habis gitu ya. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ada penguatan skill pengelolanya, manajemennya gitu kan. Sehingga kemudian betul-betul pesantren-pesantren itu tidak sekedar menjadi objek project gitu ya. Tapi betul-betul ke depan pesantren juga menjadi lembaga mandiri. Dan ini sudah ada gagasan Gus Zaim ya akan adanya holding pesantren ya. Ini mudah-mudahan kalau ini betul-betul terwujud, maka pesantren memang betul-betul lembaga yang mandiri yang bukan hanya menghidupi santri kiainya dan sebagainya, tapi juga menghidupi masyarakat sekitar. Dan ini yang dilihat oleh negara gitu ya. Ada namanya ekosistem pesantren. Dan ini sebenarnya tidak perlu dikatakan karena dari dulu yang namanya kiai itu pasti tidak ada pagar rumahnya itu, selalu terbuka untuk masyarakat. Ya gitu Gus ya. Selalu terbuka untuk masyarakat. Jadi saya sering mengatakan dalam rapat dengan kementerian lembaga itu sudahlah, kiai itu komitmennya tidak perlu diragukan gitu. Komitmen kepada negara juga sangat tinggi gitu. Sehingga kalau negara tidak hadir ya berarti negara abai gitu ya, lalai dengan peran dan kontribusi pesantren. Nah terakhir saya berharap melalui Puspa ataupun lembaga apapun ya yang berkomitmen untuk memajukan pesantren, mudah-mudahan kembali kebermanfaatannya untuk pesantren. Saya terus terang Gus Zaim sudah dimintai pendapat ya oleh Kementerian Keuangan gitu ya terkait dengan bagaimana sih para kiai ini kehidupan ekonominya ya. Kalau Gus Zaim sih mobilnya sudah bagus ya. Lah kalau kiai-kiai yang lain ini yang di kampung yang santrinya baru 20 gitu ya masih belum lah gitu ya. Ini makanya saya bilang perlu nanti ada pemilahan kiai-kiai yang kuat secara ekonomi dengan kiai-kiai yang belum kuat secara ekonomi gitu ya. Masih wasatiyah ke bawah gitu ya. Ini tugas Puspa ini memilah-milah tentang kiai ini dari sisi kekuatan ekonominya itu menurut saya penting gitu. Sehingga kemudian program Kementerian Keuangan karena mohon maaf waktu itu salah satu pejabatnya Pak Direktur gimana ya kalau kiai itu diberi honor katanya gitu. Nah, saya bilang kalau honor itu bukan kiai itu saya bilang. Itu untuk saya kalau honor itu. Tapi kalau kiai itu bisyarah dan jumlahnya nggak ada JPL-nya saya bilang gitu. Gitu Gus ya, nggak ada JPL untuk kiai kan. Karena kiai itu 24 jam full mendampingi santri gitu ya, mendampingi masyarakat. Nah, ini yang dalam ukuran Kementerian Keuangan tuh belum ada gitu ukuran-ukuran seperti ini. Mungkin itu Mbak Arin, terima kasih semuanya Gus Zaim, Mbak Wahyu Ilaihi, Mas Aris Rizdiana, moderator, kemudian pengurus Puspa, pengurus JDF. Sekali lagi saya punya harapan besar lembaga ini hidup bersinergi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, baik yang langsung ngurusi pesantren maupun tidak langsung. Nah, salah satunya tentu saja dengan lembaganya Gus Zaim ini, agar bisa connecting gitu ya, sehingga kemudian bisa bersama-sama menggarap pesantren menjadi unggulan ya, menjadi unggulan. Karena yang saya garap ini ternyata banyak sekali itu. Bagaimana pesantren ini betul-betul kuat gitu ya. Dan ternyata ini sekedar informasi sebelum saya akhiri. Menurut penilaian pengamat gitu ya, lembaga yang yang relatif stabil tidak mengalami disrupsi itu hanya pesantren. Jadi pesantren ini tetap kokoh gitu. Bahkan dari sisi pertanian justru pesantren menyumbang kontribusi kestabilan ekonomi negara. Nah ini luar biasa gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekali lagi kita semua yang kebetulan ini sebagiannya hadir itu adalah orang pesantren, kita berkomitmen untuk
pesantren dengan seluruh pengasuh dan santrinya. Demikian saya tidak menyampaikan PPT karena ini tadi dari sarapan kemudian jalan lagi pakai mobil ngikuti Gus Zaim di belakangnya kelihatannya ini. Terima kasih Gus Izul yang ada di Kanada. Alhamdulillah masih peduli dengan kami yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan belum lama saya juga ngisi santri mendunia ya. Itu ternyata santri itu sudah ada di mana-mana. Dan kemarin saya menyampaikan di diskusi bahwa santri itu bisa dijadikan apa saja untuk sesuatu yang produktif. Karena santri itu adalah multi talenta. Nah ini jadi pengusaha bisa, jadi kiai bisa, jadi guru bisa, jadi pedagang bisa, itu adalah santri. Nah, tinggal mau dilatih seperti apa gitu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini berkah manfaat dan kami tunggu kiprah-kiprah ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan salam hormat kepada Pak Direktur Pondok Pesantren Kemenak RI, Pak Kiai Haji Dr. Waryono MAG, mudah-mudahan profesor dan tidak hanya diri saja, tapi ada jennya, jadi dirjen. Mudah-mudahan terima kasih yang telah memberikan penjelasannya kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin, Pak Kiai, Bu Nyai, dan seluruh hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Dirjen Pendidikan Dini Pondok Pesantren dan juga kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Qadir Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh beliau Al-Mukarram Mbah Yai Masrur Ahmad MZ dan juga PCNU. Matur suwun Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan materi tentang webinar Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan yang akan diisi oleh beberapa materi oleh pemateri yang sungguh sangat luar biasa ini. Namun sebelumnya nanti akan dimoderatori langsung oleh Mas Muhammad Khairul Anwar MPD. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sekilas profil beliau, karena bagi saya beliau adalah orang yang belum mencapai umur genap 30 tahun, tapi beliau sudah melalang buana kemana-mana, luar biasa. Dan beliau menempuh pendidikan yang bagi saya orang yang aneh begitu ya, karena beliau tidak pernah tidak mendapatkan beasiswa. Beliau adalah orang yang sangat inspiratif sekali. Beliau adalah menempuh studi di Universitas Negeri Yogyakarta S1 dan S2. Kemudian beliau juga menjadi salah satu dosen di Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beliau juga aktif di Sendi ya, Center for Entrepreneurship and Career Development. Beliau aktif di sana. Dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi kandidat PhD CCNU China, dan luar biasa sekali ya, beliau sudah bisa banyak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa akhirat dan segala macam. Luar biasa sekali, beliau sangat inspiratif sekali. Langsung saja kami serahkan waktu kepada Mas Khairul Anwar MPD. Assalamualaikum Mas Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Monggo Mas Khairul, kami serahkan waktunya kepada panjenengan untuk memimpin acara webinar pada siang hari ini. Monggo. Matur suwun Pak Zain Musrifin sebagai Sekprodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, dan teman-teman panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur PD Pontren, yang saya hormati para narasumber yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir. Ada yang paling jauh ini dari Tilburg University, ya, ada Mbak Wahyu Ilahi, dan ada juga Pak Kiai Zaim, serta ada juga peneliti Puspa, yakni Mas Aris. Langsung saja sebelum saya mulai ke narasumber, izinkan saya membacakan sepintas tentang karakter atau sepintas tentang perjalanan para narasumber. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Zaim.
Sebentar, mohon maaf. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Zaim Ahmad Syakir, yakni beliau adalah Ketua MP3 se-Indonesia atau Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia. Yang kedua adalah Mbak Wahyu Ilahi, peneliti dan pengkaji pesantren, Tilburg School of Humanities and Digital Science. Dan yang terakhir adalah Mas Aris Rizdiana. Tentu kalau saya ceritakan secara detail, ketiga narasumber ini sangat banyak ya prestasi baik secara ilmiah maupun secara pengabdian di masyarakat. Untuk mengefektifkan waktu, alangkah lebih baik mari kita langsung dengarkan saja pemaparan yang pertama nanti dari Bapak Kiai Haji Zaim, yang kedua nanti Mbak Wahyu, dan yang terakhir dari Mas Aris Rizdiana. Untuk mempersingkat atau mengefektifkan acara, langsung saja kepada Bapak Kiai Zaim, dipersilahkan untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada moderator Mas Muhammad Khairul Anwar. Pak Kiai. CV-nya sudah dijelaskan sedemikian rupa istimewanya. Saya ucapkan selamat kepada Mas Khairul Anwar, mudah-mudahan sukses sampai ke dokter, sampai profesor, sampai selamanya. Amin Pak Yai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Bapak calon profesor Dr. Waryono, Dr. Kiai Haji Waryono, sahabat saya yang belum lama saya kenal tetapi luar biasa. Ternyata saya lebih mengenal daripada yang sudah lama saya kenal. Kebetulan istri saya, Pak Waryono, itu juga adik kelas panjenengan, ITH. Oh gitu. Rampung tahun 99. Oh. Oke. Ketua atau pengurus Puspa dan pengurus Majelis Zikir dan Fikir yang saya hormati, seluruh yang mengikuti webinar internasional pada siang hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya sampaikan ucapan selamat atas pendirian atau launching Puspa, Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan, sebuah organisasi yang sebenarnya sangat kita tunggu-tunggu perjalanannya, bukan hanya keberadaannya. Kalau keberadaannya sejak dulu sudah pernah ada, tapi jalannya sehingga memberikan kemanfaatan kepada pesantren-pesantren itu belum begitu dirasakan oleh organisasi-organisasi kepesantrenan yang ada. Seperti halnya saya sendiri sebagai ketua salah satu organisasi pesantren, yaitu pengasuhan pesantren, kepengasuhan pesantren, yaitu Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren, sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan, pemikiran-pemikiran, sangat membutuhkan masukan-masukan dari lembaga-lembaga peneliti seperti Puspa ini. Itu saya berharap nanti Puspa ini bisa menjadi support utama bagi kami MP3I, baik support untuk pemikiran-pemikirannya maupun membantu sepenuhnya sesuai dengan program utama MP3I. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan dulu bahwa MP3I atau Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren ini didirikan atas inisiatif dari Kiai Haji Salahuddin Wahid. Dulu ketika muktamar di Lirboyo muncul sebuah muktamar NU ya, muktamar NU ini kan ada kerjasama dengan NU-nya ini. Ketika muktamar NU di Lirboyo muncul sebuah organisasi atau lebih tepatnya forum ya, Forum Ulama dan Habaib. Yang
kebetulan saya juga menjadi salah satu peserta. Kemudian dari muktamar ke muktamar setelah itu, forum itu akan selalu muncul ketika menjelang muktamar. Menjadi forum ulama dan habaib yang kebetulan setelah itu sayalah yang menjadi jurubicara. Pada tahun 2012 atau 2013 ya tepatnya itu, Kiai Haji Salahuddin Wahid perintahkan pada teman-teman untuk mendirikan majelis pemusyawaratan pengasuh pesantren sebagai tindak lanjut dari forum yang sudah ada tadi, diwujudkan dalam bentuk organisasi yang organisasi beneran, bukan hanya sekedar forum yang sifatnya sporadis. Tujuan utama dari organisasi ini adalah yang dilatar belakangi oleh sebuah kenyataan bahwa pesantren itu semakin kecil pesantrennya atau semakin kecil jumlah santrinya, itu santri yang ikut ke kiainya itu semakin besar prosentasenya. Jadi kalau ada pesantren yang santrinya itu 5, bisa dipastikan 5 itu ikut kiainya semua. Semakin besar pesantren atau semakin banyak jumlah santrinya, maka prosentase yang ikut kiainya itu semakin kecil. Pesantren kok 1000 santri, bisa dipastikan prosentase yang ikut kiainya itu paling-paling cuma ya 5%, 10%. 5% itu sudah luar biasa. Paling-paling cuma 10-20 orang aja lah yang diampuni kiai. Artinya bahwa kiai itu sudah ngurus bojone wae wis ngeluh dalam tanda petik, itu baru bojo 1, kalau bojo 2, kalau 3, kalau 4 dan seterusnya sudah ngeluh masih dititipi santri. Ini untuk pesantren yang kecil. Tetapi belum pernah saya mendengar pesantren atau kiainya itu mengeluh. Oke, mohon maaf nih, suaranya agak kurang jelas karena memang saya perjalanan. Mboten Kiai, lancar kok niku suaranya. Nggih. Tadi ada yang sangat jelas Kiai. Banyak. Nah, walaupun selama ini tidak pernah ada kiai yang menolak santri yang ikut. Nah, ini kan unik ya. Kiai itu nggak ada yang nolak santri ikut. Sementara kiainya sendiri sebenarnya secara ekonomi juga kurang dalam tanda petik, tapi nggak ada yang mengeluh gitu. Tetapi kita harus berpikir ke sana. Kita harus berpikir bagaimana cara menyejahterakan kiai-kiai yang seperti itu. Kalau kiainya jelas tidak mengeluh, tetapi organisasi ini harus muncul memberikan masukan-masukan setidaknya seperti itu. Syukur-syukur pemasukan, bukan hanya masukan, tapi pemasukan kepada para kiai supaya kiai-kiai itu lebih fokus ngurusi santrinya, tidak lagi terpecah pikirannya untuk memikirkan ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu saya berharap Puspa ini menjadi salah satu mitra kami nanti, atau menjadi mitra utama kami. MPTKI, bahkan untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, CQ, Direktur Potren, Dirjen Potren, untuk bagaimana memikirkan pesantren-pesantren tadi. Salah satu yang kemarin pernah saya berikan masukan ini kepada Pak Menteri ketika webinar 20 pesantren plus 8 menteri, termasuk Menteri Agama, termasuk Menteri PUPR, ketika membicarakan mengenai new normal pesantren, dan anggaran waktu itu masih 2,3, belum 2,59. Salah satu yang kami sampaikan kepada Pak Menteri waktu itu adalah bahwa mohon dalam memberikan BOP kepada pesantren itu supaya dilihat bahwa pesantren itu yang sangat membutuhkan adalah pesantren kecil, bukan pesantren yang besar.
Kalau pesantrennya besar seperti yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Bapak Haji Kiai Haji Waryono tadi, bahwa pesantren itu kalau besar dikasih 50 juta ya kayak selilit. Itu juga saya sampaikan waktu itu. Betul saya sampaikan. Bahkan saya berharap pesantren besar itu kasih 10 juta saja lah, nggak usah gede-gede. Karena sama-sama selilitnya. Sama-sama selilitnya. Nah, pesantren yang pesantren yang menurut saya sangat membutuhkan justru pesantren yang di bawah 50. Di bawah 50 tetapi sudah terdaftar di Kementerian Agama. Mempunyai NSPP, nomor statistik pondok pesantren. Itu justru yang sangat membutuhkan. Ibu Bapak, saya selaku ketua organisasi kepengasuhan pesantren kemarin banyak mendapatkan protes dari pesantren-pesantren yang mengajukan, yang pesantren itu kebanyakan pesantren kecil. Kebanyakan pesantren kecil. Mohon maaf, jumlah santri itu, ya ini maaf ya Pak Direktur, kiai atau pengurus pondok pesantren, lebih tepatnya pengurus lah. Pengurus itu sering itu, mohon maaf, sering agak bodon-bodoni. Kalau ditanya tentang jumlah santri, tinggal lihat sopo sing takon. Kalau yang takon ini siapa gitu, jawabannya bagaimana? Sepertinya besar. Kalau yang ditanya itu siapa gitu, sepertinya kecil. Nah, sementara pondok-pondok yang kecil-kecil yang kemarin itu menyampaikan ke saya, benar-benar telah terverifikasi oleh kami, itu jumlahnya ya seperti itu. Yang kebanyakan adalah di bawah 50. Nah, mereka itu protes. Kok nggak dapat? Saya sampaikan, ya insya Allah nanti juga akan terpikirkan. Toh undang-undang pesantren sudah ada. Itulah makanya sekaligus pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan turut bergembira dengan munculnya turunan undang-undang yang dimunculkan oleh Kementerian Agama yang tadi telah disebutkan dengan 3 hal pokok. Mudah-mudahan turunan selanjutnya akan muncul yang semuanya akan memberikan kemanfaatan yang besar dan barokah bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Yang kedua, Ibu Bapak yang saya hormati, saya memberikan apresiasi dengan acara ini, bahwa ini merupakan sebuah media atau sinergitas antara santri, akademisi, dan pemerintah selaku pelaksana atau pelaku. Santri, akademisi, dan penanggung jawab atau payung dari semua itu yaitu pemerintah. Dengan sinergitas ini saya berharap pembicaraan bisa menghasilkan hasil yang komprehensif dan holistik. Sehingga tidak ada lagi dikotomi antara santri dan akademisi. Karena selama ini masih sering kita dengar dikotomi antara santri dan akademisi. Nah, dengan adanya sinergitas ini, keputusan-keputusan yang dihasilkan dari 2 pembicaraan atau dari 2 kelompok pembicara yang berlatar belakang yang berbeda-beda atau bahkan saling mendukung, ini bisa memberikan hasil guna yang bersifat holistik dan komprehensif. Ini yang saya harapkan. Kebetulan kemarin siang saya juga ikut forum grup diskusi di Undip yang digagas oleh Kiai Munib Giri Kusumo, yang di situ ada 8 kiai dan 18 akademisi, termasuk akademisi yang berlatar belakang NU, termasuk rektor Undip, rektor UNES, kemudian beberapa dekan dan para guru besar. Alhamdulillah salah satu pembicaraannya juga bicara mengenai sinergitas antara santri dan akademisi. Sehingga tidak ada lagi dikotomi nanti antara santri dan akademisi. Walaupun pada bidang garapan yang digarap masing-masing juga berbeda awalnya. Tetapi ketika mereka sudah bertemu, maka garapannya menjadi sama. Ibu Bapak, yang terakhir, pada kesempatan ini
masyarakat Indonesia yang ketika kita bicara tentang Indonesia, kita tidak bisa lepas tentang Islam, bicara tentang Islam. Dan ketika kita bicara tentang Islam, tidak bisa terlepas dari bicara tentang NU, yang merupakan organisasi terbesar di dalam Islam, atau bahkan di dunia. Kalau kita bicara tentang NU, maka tidak mungkin kita tidak bicara tentang pesantren. Hari ini pesantren tersudutkan oleh satu situasi di mana kelompok-kelompok tertentu di luar pesantren atau minhum atau mereka-mereka yang mencoba untuk mendiskreditkan pesantren dan membenturkan antara pesantren dengan stakeholder di luar pesantren, ini sudah luar biasa. Hari ini kelompok-kelompok tersebut menguasai IT. Sehingga ketika kita membuka atau tanya Syekh Google, buka web gitu, begitu kita buka 1 sampai 15 itu minhum. Baru yang kesekian, baru kita. Kalau misalnya kita pengen buka NO online, tidak mungkin kita buka pertama langsung muncul NO online. Kecuali kalau kita tulis NO, baru muncul NO online. Kekalahan di bidang IT ini, saya berharap Puspa juga ikut meneliti dan memberikan kajian-kajian ilmiah, sekaligus memberikan solusi-solusi alternatif, supaya dalam aplikasinya nanti itu pesantren atau lembaga-lembaga atau stakeholder yang berada di bawah naungan organisasi-organisasi yang moderat dan toleran ini bisa menduduki pada ranking di IT ya, ranking 1 di atas, sehingga bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang baik, tidak mengadu domba, tidak membentur-benturkan antara satu dengan yang lain. Ibu Bapak, hari ini karena keterbatasan keilmuan mereka, karena kurangnya pemahaman, atau lebih tepat lagi kurangnya para tokoh masyarakat, baik kiai maupun akademisi maupun yang lain, memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat secara umum, mereka-mereka yang berada terutama di perguruan tinggi dan bahkan sudah dimulai di tingkat SLTA kelas 2 dan kelas 3 telah dirasuki oleh kekuatan-kekuatan yang seperti tadi yang saya sampaikan. Baik kekuatan yang berada di sebelah kanan maupun kekuatan yang berada di sebelah kiri. Hari ini kekuatan radikal atau Islam radikal, Islam fundamental maupun Islam yang berada di sebelah kiri, yaitu kaum liberal, Marxis dan sebagainya, mereka membentur, mereka merangsek, menabrak pada posisi kita yang berada di tengah. Hari ini posisi moderasi Islam yang moderat, atau lebih tepat masyarakat Islam yang moderat, telah dibentur-bentur oleh dari kiri dan dari kanan. Ini sebuah PR besar bagi kita, supaya Indonesia yang telah secara berdarah-darah telah dibangun oleh founding father kita, oleh muassis-muassis kita dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia, benar-benar akan damai selamanya, akan tetap sebagai NKRI dan tidak berubah menjadi negara-negara seperti yang diinginkan oleh kelompok-kelompok kecil, para pembonceng-pembonceng yang sekarang ini sedang mulai merangsek kembali. Saya rasa itu sebagai mukaddimah dari yang saya sampaikan. Saya akan masih mengikuti forum ini selama setengah jam ke depan, karena sekaligus ini juga saya sampaikan, saya ini sedang bergabung luar biasa. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Semarang, karena sekretaris Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren, sekjen saya yang kemarin juga ikut bersama-sama dengan saya menemui Bapak Direktur Waryono, dan malam meninggal, wafat
Insya Allah ada dua ini akan dimakamkan. Ini saya sudah sebentar lagi sudah sampai di Semarang. Saya akan mengikuti pertemuan ini sampai setengah jam depan. Itu saya mohon keikhlasan panjenengan semuanya untuk membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang selama ini saya sangat memahami dia, sangat memahami beliau, sangat memahami almarhum dalam keterbatasan ekonominya yang sangat luar biasa, didedikasikan, usianya didedikasikan, pikirannya didedikasikan untuk pesantrenan dan untuk lebih besar lagi negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan segala pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, terima, dan dilipat gandakan oleh Allah, dan segala kekurangannya dimaafkan oleh Allah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf. Amin. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya agak kacau. Mungkin penyampaian saya juga agak kacau karena memang pikiran saya agak sedikit kacau. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Dr. Ki Haji Waryono, Ketua Puspa, Mas siapa? Said. Mas Said ya, Mas Said luar biasa tadi penyampaiannya. Kemudian juga kepada yang lain, dan ini Mas Aris ya, Mas Aris. Juga saya sampaikan terima kasih. Saya telah diundang dan diajak bersama-sama. Kebetulan mertuanya Mas Aris ini masih saudara dengan saya, orang Lasem. Saya sampaikan sukses selalu kepada Puspa dan semua organisasi yang terkait dengan kepesantrenan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Yai Zaim Ahmad Syakir yang telah menyampaikan beberapa ilmunya. Saya garis bawahi ada 2 poin penting yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah Puspa itu memang dinanti-nantikan dan dibutuhkan untuk pengembangan dan untuk kolaborasi antara pihak pesantren dan akademisi sehingga memunculkan ide-ide yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Terus yang kedua, beliau menyampaikan bahwa santri dan akademisi serta pemerintah ini menjadi bagian penting untuk bersinergi dan berkolaborasi ya. Bersinergi, berkolaborasi bersama dalam membangun pesantren yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Tentu tadi keynote speak disampaikan oleh Pak Waryono sebagai pihak pemerintah dan barusan kita dengarkan dari Pak Yai Zaim sebagai pengasuh pondok pesantren, dan kita masih ada 2 narasumber lagi yang akan memaparkan bagaimana dari sisi praktik, dari sisi akademisi atau dari sisi peneliti. Karena tadi muncul ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yai Zaim. Yang pertama adalah bahwa kita mengalami kekalahan dari bidang IT. Oleh karena itu, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Terus yang kedua, yang menjadi PR kita adalah kita pesantren yang moderat diapit oleh 2 sisi, yakni gerakan garis kanan dan gerakan garis kiri ini. Nah, gimana langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan? Di sini telah hadir ada 2 peneliti ya, 2 peneliti yang saya kira karya-karyanya sudah melanglang buana ini. Ada, mari kita langsung sambut saja pembicara kedua, yakni Mbak Wahyu Ilahi MH. Pada Mbak Wahyu, halo Mbak Wahyu. Bisa halo, mendengar? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Mbak Wahyu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran? Bisa, monggo Mbak Wahyu. Iya, terima kasih untuk Puspa untuk ini. Baik, kebetulan di sini masih malam ya, masih pukul 4, subuh juga belum, subuh nanti sekitar jam 5.33, masih sangat malam sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan selamat kepada Puspa atas launchingnya Puspa hari ini, dan sekaligus
ini masih termasuk bulan santri ya. Kemarin kita baru minggu kemarin kita baru memperingati Hari Santri Nasional. Juga selamat untuk para pesantren dan santri di seluruh Indonesia. Dan sebelum saya mulai, saya salam takdim saya untuk para kiai, para kiai yang mengikuti acara ini, para kiai, bunyai dan santri semuanya, salam takzim saya dari sini. Dan langsung saja saya mulai. Kalau tadi Gus Zaim, Kiai Zaim, salam takzim saya Gus. Iya. Kemudian untuk Ketua Kapontren tadi Pak Waryono juga salam hormat saya untuk beliau. Dan salam kenal Mbak ya. Ya, terima kasih. Dan untuk semua santri yang mengikuti acara ini, baik, tadi Gus Zaim sudah sangat panjang lebar sekali mengungkapkan tentang dunia pesantren saat ini. Saya sebenarnya tidak punya kapabilitas banyak untuk berbicara secara pesantren. Penelitian saya di sini ini lebih kepada spesifik saya kepada online pesantren atau virtual pesantren. Baik, sebelum kita masuk nanti menyambung dari ucapan Gus Zaim, sebenarnya pada kita tahu bahwa pesantren muncul di Indonesia itu sekitar abad 15, ya abad 15. Kemudian online pesantren mulai muncul itu sekitar abad 20. Ini merupakan sisi baru dari dunia pesantren yang tidak bisa dipandang remeh. Karena tadi Gus Zaim di akhir sesinya mengatakan bahwa saat ini dunia IT dikuasai oleh golongan-golongan yang di luar moderat, dan itu banyak menguasai. Memang kita harus akui bahwa kemunculan untuk online pesantren itu sebenarnya sudah agak sedikit terlambat 10 tahun. Pesantren online awal muncul ini bisa slide-nya ditampilkan yang untuk kemunculan online ini bisa untuk sebagai perbandingan, nanti kita masuk pada ini. Saya bantu, Pak. Iya. Oke. Oke, baik. Maaf Gus, saya hanya berbicara di online pesantren karena saya hanya memiliki sedikit ilmu di sini, Gus. Stretching saya muncul pertama kali pesantren itu tahun 2000, dan ini dimunculkan oleh kalangan santri juga Gus, yaitu kalangan santri yang berada yang dia lagi mondok di Kairo, belajar di Mesir. Karena mereka keinginan untuk kangen tentang dunia pesantren, akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas pesantren yang bentuknya seperti pesantren. Dan pada saat itu tahun 2000 masih yang paling ngetren itu adalah dunia MyList atau dunia email. Jadi pembicaraan itu masih lewat email tentang pesantren, itu berbicara tentang pesantren, pendidikan pesantren dan keilmuan pesantren, itu masih dunia email. Kemudian yang ini mereka akhirnya seiring dengan perkembangan zaman, mereka membentuk sebuah domain yang namanya virtual pesantren. Ini pertama kali yang saya tracing itu muncul dari sini. Kemudian pada tahun 2005 tahun 2005 itu baru muncul pesantren-pesantren fisikal yang muncul di dunia maya. Itu pun tidak banyak. Dan muncul itu pun yang paling saat itu diminati adalah pesantren, banyak penelitian itu muncul adalah pesantren seperti pesantrennya A'agim. Agim mungkin saat itu Agim itu dia mungkin sadar akan IT, makanya dia hampir semua domain itu hampir semua platform yang ada di internet dia memiliki pesantren dia itu muncul di dunia maya dan menguasai dunia maya. Dan virtual pesantren ini juga sangat berkembang mulai dari email, kemudian seiring perjalanan dia juga kemudian ketika website muncul, dia juga memiliki website, dan kemudian sampai saat ini virtual pesantren yang muncul tahun 2000 ini masih bertahan dengan istilahnya yaitu dengan media sosial. Semua platform dia juga punya. Slide selanjutnya sebelum nanti bicara, ini hanya general aja sebagai pemahaman. Nah, kemudian dari hasil pengamatan saya di dunia maya, ini ada beberapa tipe pesantren yang bisa saya tulis, yaitu yang pertama only online pesantren. Fenomena yang muncul di dunia pesantren itu adalah yang pertama itu only online pesantren, pesantren yang hanya muncul dan yang hanya ada di website saja.
maksud saya di internet saja, dia tidak ada fisikalnya. Itu banyak sekali kalau Anda melihatnya seperti virtual pesantren, ngaji online, dan lain sebagainya. Itu dia tidak punya fisikal, dia tidak punya afiliasi dengan organisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah online-offline pesantren. Ini yang banyak. Pada tahun 2020, ini boomingnya adalah offline-online pesantren, di mana pesantren-pesantren yang memiliki fisikal, seperti Lirboyo, pesantren-pesantren besar, itu mulai melirik untuk hadir di dunia cyberspace seperti Sidogiri dan lain sebagainya. Kemudian pengamatan saya, pesantren online yang dimiliki oleh organisasi yang memiliki afiliasi pesantren seperti NU online itu, dan itu ratingnya lumayan besar. Dan kita tahu bahwa NU tadi disebutkan memiliki 30.000 pesantren ya, Gus. 30.000 pesantren lebih di Indonesia. Sementara NU itu seperti contoh, NU memiliki sekitar 20.000 pesantren. Jadi sangat menguasai, hampir 75% lebih itu dikuasai oleh orang-orang NU. Pesantren NU maksud saya. Kemudian yang keempat, mulai muncul juga university online pesantren. Ini biasanya yang berbentuk maat-maat. Ini juga sangat menarik sekali kalau dikaji. Dan university online ini tidak saja tumbuh di lingkungan universitas, tetapi di luar pagar universitas itu juga mulai muncul pesantren-pesantren yang dikelola oleh pesantren-pesantren yang santrinya itu adalah mahasiswa, dan ini juga mulai menguasai dunia cyberspace. Dan yang terakhir, ini juga menarik sekali, adalah personal online pesantren. Walaupun sifatnya personal online pesantren, karena ini adalah mengedepankan sosok figur oleh kiai, seperti kalau saya amati itu adalah selain Agim juga Gusmus menarik, followernya menarik, followernya juga lumayan banyak, kemudian dan lain sebagainya. Munculnya figur-figur personal online pesantren ini juga menjadi amunisi tersendiri bagi kalangan pesantren untuk tadi yang Gus Zaim bilang bahwa ada kelompok kanan dan kelompok kiri yang mulai meringsek pesantren gerakan-gerakan mereka. Hadirnya pesantren di dunia cyber ini luar biasa karena bisa mengcounter gerakan-gerakan yang intoleran yang selama ini 10 tahun lebih dulu, makanya mereka sangat menguasai sekali dunia cyberspace yang lebih dulu hadir. Dan tadi sudah disebutkan, makanya followernya juga dari kalangan muda, karena anak-anak generasi muda kita itu lebih dulu bersentuhan dan dia mau difotokan. Halo Mbak Wahyu Ilahi. Mbak Wahyu. Suaranya terputus Mbak tadi Mbak. Oke. Ah ya, sudah oke. Terima kasih, sudah. Sudah, monggo lanjutkan Mbak. Oke. Yang tadi dikatakan oleh Gus Zaim, bahwa kenapa sih dunia online pesantren atau cyber pesantren itu kita kalah dengan kelompok-kelompok intoleran atau kelompok-kelompok kanan dan kiri itu? Karena memang mereka sejatinya sudah terlebih dahulu eksis lebih dari 10 tahun sebelum pesantren muncul. Baru 10 tahun kemudian pesantren-pesantren itu muncul dan menjadi booming. Jadi mengapa kalangan generasi muda kita itu banyak yang terpapar oleh golongan-golongan intoleran ini? Karena mereka itu referensi utamanya adalah dunia IT atau teknologi internet. Jadi mereka istilahnya mereka lebih dahulu sebagai referensi utama. Sementara pesantren, dunia pesantren, para kiai atau dunia pesantren itu masih terkonsentrasi pada pesantren secara fisikal. Jadi itu kenapa pesantren kita belum bisa menguasai. Saya membayangkan jika kita memiliki 30.000 pesantren yang semuanya itu seandainya nanti memiliki domain di cyberspace itu, maka dunia maya
itu akan dikuasai pesantren. Dan saat ini belum sampai ke situ. Kita bayangkan 30.000 pesantren di Indonesia yang semuanya mulai domain dan semuanya aktif memiliki konten-konten yang Islam rahmat atau moderasinya